warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Gani, duduk aja nak ya, duduk ya. Ya, duduk. Alhamdulillah kita bersyukur kajian setiap malam Ahad. Mudah-mudahan kita istiqomah mengkaji Quran. Karena hukumnya fardu ain. Ya Bunda, ajak kawan-kawan, ajak suami. Jangan ibu aja berangkat ngajak suami. Kemarin kan udah saya bilang bawa anak. Mana anaknya Bu? Nggak ada yang mau. Bawa anak yang SMA, yang kuliah. Di rumah kan nggak ada kegiatan malam ini, malam Ahad. Daripada ke bioskop, ke mall, kan mendingan ngaji. Yang pertama kita syukuri apa Bu? Iman Islam. Nikmat iman Islam. Berapa banyak orang tahu pengajian di rumah ini nggak datang kok. Ruangan lapang, AC dipasang, ustadznya gratis, makan gratis, nggak juga datang. Ya, karena tidak ada hidayah. Yang ada hidayah dari mall. Makanya datangnya ke mall. Di mall ribuan orang malam ini. Di pasar ribuan orang malam ini. Di jalan ribuan orang malam ini. Kita bersyukur di malam Ahad kita ngaji, bukan malam Minggu ya, Ahad. Jangan ikut-ikutan kita dengan mereka. Minggu itu bahasa orang Nasrani, kita Ahad. Bukan Sabtu, Sabat. Bukan Jumu'ah, Jum'ad. Ya. Kan itu bahasa Arab itu, Isnin, Salasa. Diganti menjadi Senin, Selasa. Ya Bu. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Selasa. Selasa itu 3. Salasatun. Jadi dihitung dari Ahad, Senin, Selasa. Selasa hari ketiga. Hari Sabat, Sabtu. Hari ini tema kita jalan panjang itu. Apa jalan panjang? Iya, akhirat. Jalan panjang menuju akhirat. Yang dahsyatnya akhirat itu kekal. Kalau ibu miskin, paling umur ibu 62 meninggal, selesai. Kalau ibu susah, 65 ibu meninggal, selesai. Tapi kalau ibu nggak beramal soleh, neraka selama-lamanya. Mereka yang meninggal mabuk itu Bu, selama-lamanya disiksa di kubur, selama-lamanya disiksa neraka. Mengerikan kan? Seperti inilah pengajian. Di rumah ngapain jam gini? Ya Bu. Dan kita mengkaji Quran itu hukumnya wajib. Beda dengan ibu salat tahajud. Ibu nggak tahajud nggak apa-apa kok. Ibu nggak salat duha nggak apa-apa. Ibu nggak Senin Kamis nggak ditanya di padang mahsyar. Karena hukumnya sunnah. Tapi kalau mengkaji Quran itu hukumnya wajib. Ibu-ibu mengorbankan tiap malam tahajud, tiap pagi sholat duha jam 7:30. Tapi suruh ngaji entar. Yang sunnah dia uber, yang wajib dia tinggalkan, rugi. Sunnah itu pahala tambahan. Tapi kalau yang wajib itu nggak bisa ditinggalkan. Indonesia coba lihat kalau pengajian Quran itu sepi Bu, kayak kita ini kan. Berapa banyak warga kita ini di sini tahu? Nggak ada. Di RT kami cuma 3 orang yang hadir. Di rumah ngapain? Nonton TV, ngopi, ngobrol. Nonton TV, ngopi, ngobrol. Setan itu pinter Bu. Segala cara agar orang jangan mengkaji firman Allah. Jalan panjang itu judul kita.
kehidupan ini hakikatnya adalah perjalanan menuju Allah yang berujung surga atau neraka. Betul? Surga kekal, neraka kekal. Khalidina fiha abada. Beruntunglah orang masuk surga, dapat kenikmatan. Rugilah orang neraka, dapat siksa dan azab. Dari mana indikasinya kita kira-kira masuk surga? Lihat waktu kita sakaratul maut, dimudahkan nggak? Lihat di dalam kubur, ada dapat azab kubur nggak? Enggak. Berarti kita insya Allah udah jamin masuk surga. Tapi kalau siksa di kubur, oh, lihat orang-orang soleh itu meninggalnya, Bu, tanpa dibimbing la ilaha illallah. Kadang Allahu Akbar, nggak dibimbing karena memang ucapan itu udah bagian dari hidupnya. Sama dengan kalau kita kaget, astagfirullah, spontan ucapan itu keluar. Kalau terbiasa mengucapkan itu, sama dengan la ilaha illallah, tanpa dibimbing juga insya Allah. Ya, jangan ditambah, jangan dikurangi Pak Subur. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak ada hadis tentang itu. Yang ada la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau memotong, menyingkat, alasannya dia sudah sakaratul maut Pak, nggak bisa sempurna. Kok tahu? Kan ada orang begitu kan, Allah Allah. Yang disuruh la ilaha illallah, ucapkan itu, bimbing dengan bahasa itu. Jangan tambah-tambah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, nggak ada hadisnya begitu. Atau Allah, atau Allahu Akbar, nggak ada. Ikuti aja hadis. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Soal dia menyebut sempurna, bagus. Sebut dia Allah, bagus juga. Allah. Ya Bu, jangan Ibu rekayasa kalimat itu lagi. Baik. Buka Al-Quran, catat 84 ayat 6. Surah 84 ayat 6. Kemudian surat 6153, catat aja dulu Bu. 6153. Surah 51 ayat 50, 51 50. Kemudian surat 6 ayat 91. Ya, silakan. Panas ya. Ya. 84 ayat 6, silakan. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Benar itu. Terus? Mati. Enggak kedengaran kok. Oh, enggak nyala ya. Terus suara udah kenceng. Coba cek deh, cek. Nah. Ya, terus. Ayo. Dari atas. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Rabbmu, maka kamu akan menemuinya. Terus? Ujung ayat itu apa? Coba baca. Maka kamu akan menemuinya. Artinya apa? Shh. Setiap manusia, setiap makhluk yang bernyawa pasti mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kalau orang kafir itu nggak ada lagi pertanyaan di kubur, Bu, udah disiksa pasti. Apa yang mau ditanya? Dia udah ahli neraka jahanam. Yang ditanya kubur itu kita karena mengaku Islam. Orang kafir itu nggak ada pertanyaan, Bu, lagi. Untuk apa ditanya yang udah kafir? Udah diazab kok mereka itu. Kapan mulai azab itu mereka rasakan? Sakaratul maut. Kedua di dalam kubur. Ketiga di padang mahsyar. Keempat ya pasti neraka jahanam. Khalidina fiha abada. Neraka itu tempat manusia dan jin. Jadi Al-Quran diturunkan untuk manusia dan jin. Sekarang jin banyak di sini, Bu, sekarang.
Jin Islam, jin taat itu kalau kita ngaji Quran, ramai mereka datang. Mereka melihat kita ini, tapi kita nggak bisa melihat mereka. Bohong kok bisa nggak lihat jin? Jin dan jun. Iya. Ada mereka di sini nih. Jin Islam, jin taat itu. Menyaksikan, mendengar, ikut kajian. Karena mereka juga mempelajari Quran. Kehidupan jin itu sama dengan kita, Bu. Nikah, punya anak, ada yang mandul, ada yang enggak, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang beriman, ada yang tidak, ada manusia Islam abangan, ada jin abangan, ada jin taat, ada jin abangan, sama kita dengan jin itu. Makanya Allah ciptakan surga neraka untuk jin dan manusia. Jadi bisa mungkin satu coupling dengan jin Bapak. Jin dan jun. Ya. Jin itu Pak masuk surga kalau taat, masuk neraka. Beda dengan setan dan iblis. Kalau setan itu dua makna. Apa makna setan itu? Makna zat berarti keturunan iblis, namanya setan. Makna sifat, orang menantang Allah disebut setan. Jadi istri yang melawan suami disebut setan gitu. Setan. Iya. Setan. Yang istri yang melawan suami setan kata Rasulullah. Iya Bu. Anak yang melawan orang tua setan kata Rasulullah. Orang menantang Allah setan. Kan manusia dia, tapi sifatnya seperti setan. Ada yang setan benaran, itulah keturunan iblis. Anak iblis itu namanya setan. Iblis itu punya keturunan Pak, namanya setan. Ibu pingin jadi setan? Mau Ustadz katanya, mau. Ya, subhanallah. Ciri-ciri istri setan itu melawan suami, meninggalkan sholat, mengambil uang suami tanpa izin. Itu kerjaan wanita sebahagian. Saya yakin di sini enggak lah, enggak beda. Ya, itu setan. Karena perbuatannya melanggar hukum Allah. Laki-laki juga banyak jadi setan. Mengapa? Menzulimi istri. Ada uang belanja 300 dikasih cuma 50. Traktir temannya di kantor 250, istrinya kasih 50. Kerjaan laki-laki sebagian. Ya di kantor dia gajian, traktir makan dia enak, teman kantornya. Anak istri nggak tahu makan apa di rumah. Bolak-balik bayam direbus sayur asem, bayam direbus sayur asem. Asem wajahan anak itu. Kebanyakan sayur asem. Ya. Oke. Kita teruskan. Surat berapa dicatat tadi itu? 6153. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus. Lihat ini sungguh. Haza siratim mustaqim. Ini jalanku yang lurus. Berarti di luar jalan itu di luar jalan itu hina. Di luar jalan itu nggak benar. Haza siratim mustaqim. Ini jalan yang lurus, ikutilah. Makanya para nabi dan rasul dijamin masuk surga karena mengikuti jalan yang lurus. Umat Islam banyak yang mengaji tapi tidak mengkaji, banyak yang berhijab tapi masih jahat, banyak yang sholat tapi nggak ngerti agama, banyak yang sedekah tapi tidak ikhlas. Betul? Apa ciri-cirinya? Menyebut-nyebut pemberian. Kedua, menyakiti penerima. Menyebut-nyebut pemberian. Kedua, menyakiti penerima sedekah. Bu, tahu nggak itu yang hijab warna hitam sebelah kiri? Kenapa? Itu hijabnya dari saya itu. Oh ya, iya. Dia kan nggak ada uang semahal itu beli jilbab. Yang orang Tegal kok, Brebes. Dia orang Madiun. Terus, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. iya, jangan kamu ikut jalan lain. Haza siratim mustaqim. Ini jalan yang lurus kata Allah. Suruh ngaji enggak ke mall dia. Ibu jujurlah. Ada enggak berjibaku berjihad mengajak teman-teman ngaji? Jujur aja lah.
Ada nggak ibu terus-menerus mengajak saudara ngaji? Ibu jangan bosan, Bu. Terus. Pak, kita dibenci orang, biar aja. Tapi kita dapat pahala. Jangan berhenti ngajak teman, tetangga, sahabat. Ya, ya Bunda ya. Jalan terus ngajak orang. Ya nggak ajak 10 ikut 1, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa bukan dari tadi? Diajak 20 ikut 3, alhamdulillah. Ngajak aja nggak ada ikut tidak dapat pahala kok, apalagi ada ikut. Bapak-bapak juga gitu ya. Tadi ada ngomong nggak di masjid? Ada bapak ngajak di masjid tadi? Ada ngajak jamaah nggak mengaji malam ini ke sini? Enggak kali ya. Nah, itu masalahnya. Kemudian buka surah 51 50. Siapa membaca silakan. Maka segeralah kembali kepada menaati Allah, sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu. Kembalilah berarti pernah pergi, berarti sedang meninggalkan agama. Kembalilah berarti pergi itu kan Pak. Kemana perginya? Meninggalkan agama. Yang biasa ngaji nggak datang lagi, yang biasa ke masjid nggak pernah datang lagi. Makanya Bapak saya ingatkan ya, habis saya itu pulang, ajak kawan Pak, tetap ajak. Pak, pengajian yuk, Bapak jangan makan dulu, kita di sana makan kok gitu. Langsung aja kita Pak sekarang ke sana gitu. Ya, mulai malam Ahad depan berjibaku Bapak ngajak kawan-kawan. Pak Nobi diajak 91 691. Gantian bacanya nggak apa-apa. Siapa dulu? Siapa namanya? Siapa? Iya, baca. Pakai mic. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya ketika mereka berkata, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Katakanlah Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu memperlihatkan sebagiannya dan banyak yang kamu sembunyikan. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak diketahui, baik olehmu maupun oleh nenek moyangmu. Katakanlah, Allah lah yang menurunkannya. Kemudian setelah itu, biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Coba lihat, berapa banyak orang mengkaji Quran, tapi apa kata Allah? Mereka bermain-main terhadap kesesatan, padahal mereka membaca Al-Quran. Banyak orang ngaji baca Quran, tapi nggak berhijab. Ada nggak? Baca Quran rajin Bu, tapi nggak berhijab dia. Justru perintah hijab itu ada di Quran. Orang banyak pintar baca Quran, tapi nggak sholat. Ada orang rajin baca Quran, tapi nggak sholat. Nol besar. Karena ibadah yang pertama periksa apa? Sholat kan. Mereka bermain-main tentang Quran itu kata Allah. Di sana kan ada perintah, ada larangan. Kitab yang sempurna dan paripurna, mulia dan tinggi, agung dan menguntungkan. Kalau ibu selesai baca Quran, apa yang ibu dapatkan? Jujur, apa yang ibu dapatkan? Kalau jawaban benar boleh pulang. Apa? Ketenangan jiwa. Coba ibu setiap malam baca 1 juz, habis maghrib setengah juz, habis isya setengah juz. Tapi harus ngomong sama suami Bu ya. Kalau ibu bersuami, Pak boleh nggak habis maghrib saya baca Quran dulu? Enggak amat, temani makan, dahulukan perintah suami. Temani makan, habis sisa baru baca Quran. Ya, minta izin sama suami Bu. Pak, Papa makan habis maghrib atau habis isya? Kenapa? Mau baca Quran dulu. Ya udah nggak apa, baca Quran dulu lah. Nanti habis isya kita baru makan. Silakan. Tapi kalau suami bilang jangan mah, temani saya makan malam dulu lah. Udah temani dulu suami makan. Habis itu baru baca Quran. Anak juga begitu. Ibu jangan hanya membaca Quran, anak dibiarkan tidak baca. Mengajak, bukan menyuruh. Berarti ibu terlibat di dalamnya, karena ibu orang terdekat kepada anak, baik secara fisik maupun batin, karena keluar dari tubuh ibu dia. Kalau suami ibu hampir nggak kenal sama anaknya itu,
Berangkat subuh, pulang malam. Berangkat anaknya masih tidur, pulang anaknya sudah tidur. Yang dekat dengan anak siapa? Ibunya. Makanya kita butuhkan ibu yang beriman, ibu yang solehah, ibu yang berkualitas, ibu yang berakhlak. Coba lihat ibu-ibu yang taat itu, melahirkan anak yang mulia, melahirkan anak yang taat, melahirkan anak yang soleh, melahirkan anak yang berprestasi. Saya perhatikan Bu, 90% anak yang berhasil itu karena ibunya. Orang taat, orang soleh. Kalau ayahnya preman nggak dikenal anak kok ayahnya. Orang berangkat subuh pulang malam. Tapi kalau ibu rusak, anak rusak Bu. Kan tiap hari dia temui di rumah. Jam sholat ibu apa? Ngerumpi. Sholat asar ibu tidur. Sholat isya ibu ketiduran. Dilihat anak. Tapi kalau pulang dari sekolah dipergoki ibu baca Quran. Assalamualaikum ma, dibuka pintu, Masya Allah. Ibuku tengah 2 masih baca Quran. Habis asar dia pulang main. Begitu azan, begitu buka pintu kamar ibu, dipergoki ibu baca Quran setelah sholat asar. Ada memori masuk, luar biasa ibuku ya. Setiap kali aku membuka pintu jam habis sholat, aku pergoki ibuku baca Quran. Ibu gak perlu nyuruh dia lagi. Karena ada motivasi secara moral, dia melihat ibunya sering baca Quran. Jadi ibu itu kadang habis sholat itu, Bu, jangan di kamar baca Quran, ke ruang tamu. Jadi lihat anak, dengan niat supaya anak mencontoh. Karena anak kalau disuruh kadang belum tentu mau. Tapi kalau kesadaran itu jangka panjang nanti. Oh iya ibuku baca Quran dia. Kulihat al-habis subuh suaranya. Macam ibu saya dulu kan. Asal habis subuh dia nggak menggedor-gedor kami bangun. Persis di samping kuping saya dia baca Quran, saya tidur. Otomatis saya bangun. Saya masih ingat ya almarhum ibu saya. Subuh itu bangun dia sholat subuh. Habis sholat subuh pindah ke kamar saya, baca Quran di kuping saya dia. Kan terganggu saya, otomatis saya bangun kan. Cara dia begitulah bangun di subuh itu dulu. Jadi ada contoh kita, oh iya ya udah baca Quran. Oh iya ya ibuku sholat nggak tinggal. Oh iya ibuku begini. Oh iya ibuku rajin sedekah. Yang paling bagus itu contoh. Ibu misalnya ada kawan datang, biasakan berbagi hadiah. Bu, saya ada hijab, ibu mau nggak saya kasih 2? Anak mikir, pemurah sekali mama ya. Setiap ada tamu pasti berbagi. Kadang hijab, kadang baju, kadang rok, kadang itu. Kenapa saya ngomong gini? Ibu saya seperti itu dulu. Asal datang orang ke rumah, ibu-ibu, Bu, kalau ku kasih baju mau pakai enggak? Kalau ku kasih ini, ibu-ibu mau pakai enggak? Karena saya lihat gitu. Orang sekarang kan nggak terbiasa berikan hadiah sama tamu, betul ya Bu? Paling ibu kasih air putih, onde-onde 2, iya. Jadi kalau ada tamu ke rumah ibu, sepanjang kasih hadiah kasih. Kedua, kalau jam makan jangan biarkan tamu pulang tanpa makan. Jelek budaya kita tuh kayak gitu. Usahakan tamu itu makan di rumah. Kalau jam makan ya. Jam 11 sampai jam 1 di rumah. Pastikan dia harus makan. Ini kadang saya lihat keluar onde-onde 2, goreng pisang 1. Itulah berebut antara tamu dengan tuan rumah. Di perutnya sudah bunyi, Pak, kerak-kerok lapar. Budaya ibu itu loh. Maaf, saya sering bertamu ke rumah orang kaya gitu. Jam makan kayak kasih makan. Makanya saya bisa ngomong seperti ini. Jangan biasakan tamu itu pulang lapar, Bu. Dosa besar kita. Nggak ada uang utang. Allah kasih kemudahan nanti. Ibu kalau beli jilbab ngutang, memuliakan tamu nggak berani ngutang. Ya, saya sering pergoki bertamu ke rumah orang kaya, jam makan saya nggak kasih makan. Makanya saya berani ngomong gini. Kok boleh beli lama sih jadi orang? Berapa sih makan nasi padang 1 porsi? Paling 30.000 kan? Paling mahal. Itu kan satu item lah. Kalau ayam dengan telur, telur dengan bebek, bebek dengan kanguru, kan udah 30.000. Ya.
Ini penting, saya nggak mau seperti Ustaz terlalu banyak teori Al-Quran. Saya suka bicara praktek. Untuk apa Bu menghafal Quran sekian juz tapi nggak diamalkan? Menghafal hadis sekian banyak hadis nggak diamalkan? Saya suka ceramah itu praktek Bu, yang hal dilakukan setiap hari. Saya beda dengan Ustaz lain, saya bilang. Kalau Ustaz lain kan adu ayat dia, adu hadis. Ya Bunda ya, muliakan tamu, itu sifat orang beriman. Muliakan saudara, muliakan tetangga. Ini ibu bawa durian, hidung tetangga udah kembang kempis, nggak juga dibagi. Iya kan orang kempis, hidung itu udah nunggu dia Pak, tapi nggak dibagi. Kasihan ya. Terus poin kedua, dunia hanya persinggahan sementara. Catat Bu. Poin kedua, jalan panjang itu adalah dunia hanya persinggahan sementara, persinggahan. Ibu jujurlah, ibu yang 60 tahun siapa di sini? Satu cuma ya. Dua, kok bertambah satu-satu udah 60 tahun? Ibu berapa? Hah? Ibu udah 74? Masya Allah. Ya Allah, wajah kayak 73 ya. Ya beda setahun kan lumayan, 360 hari kan. Masya Allah. Coba Bu pikir, bersuntung ibu. Rasulullah umurnya berapa meninggal? 63. Abu Bakar 63, Umar 63, Imam Bukhari 54, UJ 40, Habib Munjir 40. Ibu bersyukur udah 70, 74, Masya Allah. Ibu punya cucu berapa? 9. Bersyukur Bu ya. Alhamdulillah ibu bersyukur, kesempatan beribadah semakin panjang, kesempatan istighfar semakin banyak. Iya Bu. Ini enggak umur panjang, sholat kagak, ngaji kagak, bolak-balik ke mall, mal mall, pulang cuma beli es krim 2.500. Ya, itu diisi ya, diisi. Nanti kalau uangnya banyak kita ngundang Ustadz Adi Hidayat, ngundang UAS. Sekarang uangnya belum punya kita ya. Bukan untuk saya loh Bu uang itu. Itu kita simpan, kita kumpulin untuk nanti kalau ada Ustadz Adi Hidayat, Ustadz UAS, insya Allah kita undang. Bukan untuk saya Bu, ibu enak aja. Buka, udah 2964. Baca 2964. 2964. Udah. Ayo baca. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Lihat Bu, sendau gurau dan permainan belaka. Makanya orang rugi merebut dunia, cuma permainan. Buktinya apa Bu? Buktinya apa? Hidup tiap hari bercanda. Buktinya apa? Hidup penuh dengan penipuan. Buktinya apa? Orang ngejar dunia. Makanya Ibu, untuk mengurangi dunia, tahu nggak Bu? Hindari banyak ke pasar, ke mall. Karena di sana dunia seluruh yang kita pikirkan. Lihat hijab, pengen beli. Lihat sepatu, pengen beli. Lihat tas, pengen beli. Bu, sepatu, tas, hijab itu kerjaan perempuan. Gak bisa lihat diskon sepatu. Gemetar itu dompetnya itu, goyang. Beda dengan kami laki-laki. Baju 20 tahun masih saya pakai. Iya Bu, kami laki-laki gak terlalu penting gitu-gituan itu ya. Baju 20 tahun dipakai. Kalau perempuan enggak, janganlah Pak, itu sudah dipakai kemarin. Orang nggak lihat baju kita kok. Cenderung gitu. Kita robah kalau kita orang beriman. Jangan pikirin gitu lagi. Yang kita pikirin amal soleh, sedekah. Sudah sedekah Ibu hari ini? Minimal sama tukang sampah kasih sarapan pagi. Pemulung kasih makan siang. Pas lewat dia, Pak ini Pak ala kadarnya. Masain rendang, sisa kemarin panasin dari kulkas kasih. Ada buah kasih apel 2 biji, anggur 14 biji.
Iya bu, mereka pemulung belum tentu 3 tahun makan anggur. Udah ibu lakukan, insya pemulung, tukang sampah. Hidup mereka kan pas-pasan, bukan pas-pasan, jauh dari cukup bu gajinya. Macam di sini tukang sampah cuma 1 juta sebulan. Makan apa mereka? Kalau lewat dia kita kasih sarapannya, masya Allah. Ya bu, bikin nasi goreng, kasih telur. Tapi telur ayam bu, jangan telur puyuh, segede ini cuma. Udah, iya baca. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahuinya. Kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Kalau mereka mengetahui, yang jadi masalah tidak mau tahu. Kenapa kata Allah kehidupan yang sebenarnya? Karena kekal. Contoh, bapak di atas 60 tahun, gak semua makanan enak lagi. Dulu saya senang banget makan nasi padang, sekarang saya gak selera lagi nasi padang. Paling nasi putih, ikan goreng udah cukup. Santan udah saya berhenti. Lemak-lemak saya udah gak makan. Gorengan saya kurangi. Iya bu. Berarti kan kenikmatan nikmat Allah itu semakin berkurang kan dari tubuh kita. Yang ditingkatkan apa? Ibadah. Saya ingat dulu itu, wah udah nasi padang senangnya bukan main. Saya nggak sekarang tertarik lagi. Kecuali dikasih ya. Dikasih makan juga lah gitu. Kalau sengaja beli nasi padang enggak lah. Kecuali terpaksa. Istri saya bilang ada katanya. Ya. Udah? Surat 79 37 sampai 41. 79 37 sampai 41. 79 37 sampai 41. Ya, ketemu. Baca Jundi, siapa sih? Iya. Maka adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Lebih mengutamakan kehidupan dunia. Lebih utama ke mall daripada ngaji. Lebih mengutamakan rok sepan daripada hijab. Lebih mengutamakan makan enak dari sedekah. Dikit-dikit alam Ahad makan-makan ke mall. Hari Ahad makan-makan ke mall seperti kawan saya. Bu, malam ini jangan masak ya bu. Kenapa? Saya dapat rezeki nih, kita makan-makan ke mall. Apa salahnya sedekah? Bu, ini ada rezeki lebih, makan-makan ya ke mall. Saya seumur umur nggak pernah bawa anak istri ke mall pak makan-makan sampai hari ini. Ini anak saya ini masih hidup, nggak pernah saya bawa jalan-jalan ke mall makan-makan. Nih, ini anak saya ini. Ini enggak ibu yang kegatalan ke mall. Pak besok ke mall yuk jalan-jalan, makan-makan. Depan, Pak bapak kan baru gajian, ya makan-makan yuk ke mall. Anehnya suaminya mau diatur istri, saya nggak bisa bu. Ya, jangan ibu sama bapak jadi istri. Ikatan suami takut istri. Banyak gitu bu. Ibu juga jangan terlalu banyak mengatur suami, dosa besar ibu. Ya bun, istri itu yang diatur suami. Kalau orang ibu pengajian nggak mungkin berani ngatur-ngatur suami, dosa. Itu ngapain lihat-lihat HP itu saya pengajian itu bu itu? Direkam aja bu, jangan dicatat. Repot menyatat itu, rekam aja. Ya, direkam aja ceramah saya kalau jangan dicatat. Karena ibu kalau mencatat konsentrasi terganggu. Kalau rekam kan bisa ibu dengar aja serius, rekaman ada. Ibu kan megang HP kan, rekam aja ceramah. Yang kedua, kalau ibu mencatat saya curiga, jangan-jangan nulis yang lain-lain gitu loh. Jadi berdosa saya gara-gara ibu. Udah? Iya terus. Maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya,
Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran rohnya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsu. Dua, coba lihat. Takut kepada Robnya. Kedua, menahan diri dari hawa nafsunya mengejar dunia. Apa bahasanya? Menahan diri. Bukan tidak boleh sama sekali, Pak. Boleh kok makan enak. Boleh kak beli baju mahal. Boleh beli sepatu mahal sekali-sekali. Tapi jangan hanya itu kerjaan kita. Boleh Pak beli baju mahal, boleh sekali-sekali. Dengan niat kita supaya ke masjid pakaian kita bagus, parlente. Jangan ke masjid pakai kaos, giliran ke rumah saudara pakai jas hujan. Ya, terus maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Masya Allah. Dengar ya Bu, Ibu ngaji itu pakaian sepenampilan bagus-sebagus mungkin. Beli hijab sebagus mungkin dipakai di pengajian itu. Jangan dibawa ke pesta baju yang paling mahal, hijab yang mahal, giliran pengajian hijabnya udah 16 tahun. Bawa apek hijab itu di sebelah ibu. Iya. Jangan Bu, usahakan kita pengajian itu yang penampilannya bagus. Menghargai Quran itu. Ya Pak Syukur. Itu udah berapa tahun bajunya itu? Baru ya. Iya. Kemudian 3 poin ketiga udah ya, alam barzah. Catat dulu ayatnya, surat 23 ayat 100. Surat 30 ayat 56. 23 ayat 100. Poin ketiga alam barzah. Ayatnya 23 100, kemudian surah 30 ayat 56. Ya, 23 100. Agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Mundur ke belakang lah. 99 98. Dan aku berlindung pula kepada Engkau ya Rabbku, agar mereka tidak mendekati aku. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia. Oh, semua begitu Bu, kembalikan aku dunia supaya aku beragama Islam, kembalikan aku ke dunia supaya aku beribadah, kembalikan aku ke dunia supaya bisa sedekah. Udah mati bro. Bu, udah mati. Begitu semua dikubur itu. Kembalikan aku ya Allah supaya sedekah, kembalikan aku supaya itu, kembalikan aku. Waktu hidup ngapain? Iya. Waktu hidup ngapain? Ustadz di mana-mana ceramah, ulama di mana-mana, radio, televisi tiap hari ada ceramah. Sekarang enak, beda dengan zaman saya tahun 80-an dulu. Ya, Ustadz masih langka, televisi nggak ada siaran agama, radio cuma nyanyi doang. Sekarang Masya Allah, televisi tiap malam ada acara agama, radio setiap radio ada acara ceramah. Yang kurang itu ibu nggak mau dengar, dengarnya lagu dangdut. Jauh ya, jauh lah dari Allah. Ya. Kemudian surah 3056 belum selesai tadi. Surat berapa? 23 100 belum selesai. Agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sungguh itu adalah dalih yang mereka diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada barzah-barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Coba lihat Bu, nggak bisa lagi. Itu ucapan orang di alam kubur itu Bu. Kembalikan aku ke dunia, kembalikan ke dunia. Yang kedua, 3056. 3056. Dan orang-orang yang berilmu diberi ilmu dan keimanan berkata kepada orang-orang kafir, sungguh kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit, maka inilah hari berbangkit itu, tetapi dahulu kamu tidak meyakininya. Iya, dulu kan kamu menghina kami Islam itu, melecehkan orang Islam miskin, kotor, hidup susah, kan gitu kan?
Dan itu yang kenyataan begitu. Kenyataan begitu. Siapa yang negara maju itu? Negara kafir. Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Amerika. Memang kenyataannya begitu. Negeri-negeri yang maju modern itu, Pak, kan negara kafir. Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, negara Eropa, iya kan? Negara Islam, lihat. Negara Afrika itu. Kotor, kumuh, miskin. Iya kan? Kayak Rohingya itu kan. Udah kurus, hitam, ketuban. Tadi poin keberapa? Ayat berapa? 23:100 ya? Udah dibaca semua? Sekarang poin keempat, hari kiamat. Peniupan sangkakala. Sangkakala berapa kali ditiup? 3. Yang pertama, tiup sangkakala yang hidup dimatikan. Yang kedua, yang mati dihidupkan. Yang ketiga, pengumpulan dan penggiringan ke padang mahsyar. Sangkakala itu. Saya ulangi. Sangkakala pertama ditiup, yang hidup dimatikan. Sangkakala kedua, yang mati dihidupkan, dibangkitkan dari kubur. Sangkakala ketiga, penggiringan dan pengumpulan di padang mahsyar. Baru pengadilan. Satu demi satu berdiri. Berapa ratus miliar sejak Nabi Adam sampai hari kiamat? Allahu a'lam kan? Satu demi satu diadili. Ada keringat sampai ke pinggang, ada sampai ke bahu, ada yang menutupi tubuhnya. Matahari seolah-olah seperti sejengkal dari di atas kepala. Tapi bagi orang beriman nggak ada masalah. Dilindungi Allah. Ya. Hari kiamat, surat 20:15. Surat 39:68. 20:15, 39:68. Ya, 20:15. Hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Coba lihat, tapi dirahasiakan Allah. Tapi ibu jangan takut, kiamat masih jauh. Kenapa masih jauh? Masih banyak orang mengkaji Quran. Ketika agama ditinggalkan, dia ciri-ciri. Perempuan menyerupai laki-laki, laki-laki menyerupai perempuan. Kalau di Indonesia masih kok, ibu pakai rok, laki-laki pakai celana. Tapi kalau sudah dibalik nanti, ibu pakai celana, laki-laki pakai rok. Udah dekat kiamat. Terus ayat 30:56 udah. Bukan 39:68. 39:68. 39:68. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi. Semua. Berarti malaikat mati gak? Penduduk langit siapa? Tapi udah ngomong, matilah semua penduduk langit dan bumi. Berarti matinya malaikat mati. Yang belum mati siapa? Yang nggak mati. Malaikat maut. Kalau dia mati dulu mencabut ruh ente siapa? Dialah terakhir meninggal. Siapa mencabut ruhnya? Allah. Dicabut semua ruh itu. Terus? Kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu. Maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya dan menunggu keputusan Allah. Iya, kebangkitan dan penggiringan. Kemana Pak? Padang mahsyar. Padang mahsyar itu di mana kira-kira sekarang itu? Padang Arafah. Siapa yang sudah haji dan umroh? Ibu, kalau saya anjurkan ibu kalau haji dan umroh nanti, kalau belum berangkat, mumpung saya ingat, kita ke Padang Arafah nanti di bawah itu, Bu. Jadi Padang Arafah itu, coba nanti Bu lihat di bawah, subhanallah, di sinilah kami biasa kumpulkan, lihat ke atas. Di situ biasa kita dikumpulkan, digiring dari semua negara di Padang Mahsyar itu, yang sekarang Padang Arafah. Panasnya matahari seolah-olah matahari sejengkal dari kepala. Bagi yang tidak beriman, bagi yang beriman santai aja, terlindungi dan dilindungi.
Digiring berapa miliar? Wallahu a'lam. Berapa orang? Sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. Sekarang aja penduduk 7 miliar. Terus berapa ratus miliar kumpul? Ya hanya Allah yang tahu. Satu demi satu Bu dipanggil. Sabariyah, dari mana? Wisma Asri. Dicek, rekaman ada. Ini biasa rekaman lengkap. Berapa puluh kali saya ngisi pengajian, berapa kali Ibu datang, pengajian nyender atau tidak, kelihatan Ibu nanti ini, yang nyender-nyender. Dan kita ini ditonton anak cucu Bu nanti. Miliaran manusia, satu demi satu diadili di padang mahsyar itu. Ya, nggak tahu saya panggilan ke berapa miliar saya nanti. Selama itulah saya berdiri. Kalau amal kita baik, amal soleh, insya Allah nggak terasa capek. Tapi kalau nggak, ya habislah. Ngeri Bu kalau kita bicara padang mahsyar itu. Miliaran soalnya yang dikumpulkan itu. Kondisi apa Bu? Telanjang bulat. Apa kita nggak malu ya Rasulullah, kata Bunda Aisyah. Boro-boro malu Aisyah. Orang semua tertunduk ketakutan di padang mahsyar itu. Begini semua orang menunggu giliran satu demi satu. Dan kita di sana nggak saling mengenal Bu. Nggak saling, saya nggak kenal lagi antum nanti sana. Karena saya udah mengurus diri sendiri. Saya nggak kenal sampah subur. Miliaran yang ngumpul, puluhan miliar, ratusan miliar mungkin. Apalagi bohong kok. Nggak tahu kita siapa dia. Padahal sebenarnya dia itu teman kita di dunia Bu. Tapi sana nggak ada lagi saling mengenal. Udah ngurus sendiri-sendiri. Ngeri Bu. Tapi kalau tidak beramal soleh, kembali ke situ kok semua. Tapi kalau beramal soleh, Masya Allah, 1000 tahun rasa 1 jam kok. Karena kita dijaga, dilindungi dari panasnya itu. Gak usah jauh-jauh lah. Di dunia ini saja pun kita dapatkan, kalau kita punya uang, enak kan beli mobil kita. Orang nggak punya uang, naik angkot lah dia. Sama-sama jalan, sama-sama nyampe. Tapi beda, dia naik angkot, kita naik mobil pribadi. Kira-kira begitulah. Betul sama-sama sampai ke pesta. Tapi saya naik mobil pribadi, AC. Ibu naik angkot. Kerudung bau ini, bau tengi. Keringatan di angkot itu. Begitulah padang mahsyar itu nanti Bu. Sama-sama dikumpulkan memang. Tapi ada yang dilindungi, ada yang tidak. Sudah dipisahkan antara yang beriman calon surga neraka, baru saling mengenal. Misalnya saya surga, dia surga, semua surga, baru saling mengenal. Kamu kan ngaji sama saya, Ustaz mau juga, iya, Masya Allah. Di situ baru saling mengenal Pak. Sudah satu kapling, satu kelompok yang harus surga udah dipisah, itu ya. Baru kita saling mengenal. Karena tempat kita udah pasti surga. Begitu. Yang neraka juga begitu. Kamu ya, iya. Oh iya, kita sama-sama maling ayam dulu di Cianjur gitu. Sama jahat itu disatukan. Yang korupsi, yang mencuri, yang maling, di satu tempat, satu kapling. Dan saling mengenal nanti mereka itu. Iya, dijual kemana dulu? Aku lupa jual ayam kita kemana dulu katanya. Iya, bisa ngobrol. Mereka mau masukkan ke neraka sudah. Baru kita masukkan ke surga. Allah siapkan di Al-Quran itu disebutkan, aku siapkan jendela tempat mengintip, kata Allah. Siapa yang kita intip? Orang penduduk neraka. Jadi setiap kapling surga disiapkan satu pintu untuk mengintip. Sekarang perolok-olok mereka, kata Allah. Dulu kamu di dunia diperolok-olok mereka. Begitu ibu buka jendela, tetangga di neraka, saudara di neraka, teman sekampung neraka. Ngeri kan?
Silakan perolok kata Allah. Dulu kamu di dunia mereka perolok. Mereka dulu kamu ngaji, dia nggak mau ngaji. Kamu taat dikatakan so alim. Perolok mereka sekarang kata Allah. Kupersiapkan satu jendela kata Allah untuk mengintip mereka. Begitu ibu buka, yuk teman kantor di neraka. Teman SMA di neraka. Saudara Pak Ade dari Bojonegoro neraka. Gak ada jaminan. Yang lucunya lagi Bu, nanti Allah suruh kita perolok mereka. Sekarang perolok mereka kata Allah. Kamu dulu di dunia beriman diperolok mereka, tapi kamu sabar kata Allah. Sekarang gantian perolok mereka. Rasain lu neraka lu, gitu aja Bu besok ya. Ibu mau nggak? Rasain lo deh. Dulu dua ngaji, lu perolok. Dulu gue berjilbab, lu melecehkan. Gue dulu sedekah, lu main-main. Ya, besok ya Bu. Insya kita doakan, mudah-mudahan semua jamaah saya ini masuk surga. Mudah-mudahan saya bertemu dengan Ibu. Oh, bahagianya kita. Ibu dulu katanya iya, yang sering nyender. Iya Pak katanya. Ya jelas. Kemudian yang kelima, poin kelima, hari kebangkitan, peniupan sangkakala kedua. Surat 50:21. Poin kelima, hari kebangkitan atau peniupan sangkakala. 50:21, 24:24. Baca 50:21. Setiap orang akan datang bersama malaikat penggiring dan malaikat saksi. Bu, sebelah kanan, sebelah kiri. Ini Allah. Malaikat itu melaporkan kebaikan ibu. Malaikat yang sebelah kiri melaporkan keburukan ibu, dosa ibu, kejahilan ibu. Malaikat itu, malaikat yang mencatat kebaikan, memang betul tercatat lebih banyak kebaikan ibu dari keburukan yang dilaporkan. Dengar saya Bu ya, tolong dengar saya. Betul yang dilaporkan malaikat itu semua kebaikan yang ibu lakukan. Ternyata tidak semua diterima Allah karena tidak semua ikhlas. Di situ banyak menjebak nanti. Udah bangga Bapak mungkin punya amal banyak, ternyata ikhlas cuma 42%, 38%. Tetap neraka juga. Jadi tidak serta-merta laporan kebaikan yang banyak itu diterima Allah Bu. Karena ibadah yang diterima apa? Mukhlisina lahuddin, ikhlas dalam agama kata Allah. Walau karihal kafirun, walau karihal munafiqun, walau karihal musyrikun, walaupun orang kafir benci. Ibu diperolok sama orang Nasrani, ibu perolok sama orang kafir luar sana, terserah. Yang penting ibu jalan terus. Ya? Udah 24. Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Lidah, tangan, dan kaki. Kaki kemana seumur hidup? Tangan megang buku atau megang Quran? Mata lihat Quran atau melihat komik? Uang ke mall atau sedekah? Langsung ngomong tangan itu. Saya dulu Allah yang sedekah tiap hari. Kaki saya dulu ke masjid dan pengajian ya Allah. Kita nggak bisa ngomong lagi. Yang ngomong itu anggota tubuh kita. Ketika lidah, tangan, dan kaki menjadi saksi. Seperti inilah Bu besok. Mata ibu ngomong. Saya dulu mengkaji Quran ya Allah setiap malam Ahad. Kaki saya yang melangkah ke tempat pengajian. Tangan saya yang buka lembaran-lembaran Quran itu. Bicara itu anggota tubuh sudah. Nggak bisa kita mengelak, nggak bisa ngarang, nggak bisa ngibul, nggak bisa rekayasa. Yang ngomong udah anggota tubuh. Baik, poin ke-6 hari penimbangan amal 7, 8, dan 9. Poin ke-6 hari penimbangan amal. 7 surah 7 ayat 8 9. Udah. Sungguh kami telah mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah. Salah. Ayat 8 dan 9. Itu ayat berapa itu?
timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Oh, Bu, timbangan hari itu ukuran kebenaran, ditimbang. Terus, Maka barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung. ternyata lebih berat keburukannya, Bu. 99, 7 dan 8. Terus dulu itu, teruskan dulu. Barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat Kami. Siapa itu yang nggak mau baca Quran, yang meninggalkan Al-Quran, yang menghinakan Al-Quran, yang melecehkan Islam, memperolok para nabi? Pelakunya siapa? Pasti orang Islam, Pak, Bu. Karena orang kafir nggak ada lagi pertanyaan, nggak ada lagi hisab, udah neraka semua kok mereka. Udah pasti kalau mereka. Kalau kita insya Allah, ya. Kemudian tadi surat berapa itu? Sekarang 99, 7 dan 8. Surah 99 ayat 7 dan 8. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Sekecil apapun, yes. Cuma beda kebaikan dengan kejahatan, Bu. Kejahatan mutlak dihitung kejahatan. Kalau kebaikan tidak semua diterima kalau tidak ikhlas. Kalau kejahatan sudah pasti. Kalau kebaikan belum tentu diterima, Pak. Kalau nggak ikhlas, terseleksi nanti berapa persen yang ikhlas. Poin terakhir menuju surga atau neraka 197172. Poin terakhir 7 menuju surga atau neraka 19 ayat 7172. Ya. Surat 19 ya. 7172. Udah ketemu? Surah 19. Baca, ayo bacaan tuh. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah Tuhan, adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Terus Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim dalam neraka dalam keadaan berlutut. Coba lihat dulu. Kami biarkan orang-orang zalimi itu neraka, sementara orang-orang beriman difasilitasi surga. Tapi ujian berat kita, Bu, yang beriman ini. Ngaji dihalangi, beribadah diperolok, ya, bersedekah dilecehkan. Berat memang, Bu, ujian itu. Kalau orang maling itu jalan terus dia. Itulah kesimpulannya, Bu, jalan panjang itu. Kehidupan itu adalah menuju Allah, kedua dunia hanya persinggahan, yang ketiga alam barzah, yang keempat hari kiamat, yang kelima hari kebangkitan, yang keenam hari penimbangan amal, yang ketujuh surga atau neraka. Itulah jalan panjang yang akan kita tempuh. Cukup panjang memang. Baru masuk surga atau neraka. Wallahu alam. Kita mudah-mudahan semua kita hari ini masuk surga. Dan berkumpul, bertemu, bisa ngopi-ngopi kita nanti. Di sana bebas, mau ngopi, makan apa semua. Semua ada. Mau makan mangga, makan durian, makan belimbing, mau kopi Medan ada. Ya, ada pertanyaan? Any question? Ketika kita jalan baca itu kan ada yang disisa, ada yang tidak disisa. Nah, yang disisa itu apa seterusnya disisa sampai nanti hari pembangkitan atau ditunda? Yang disisa ya, kalau yang enggak disisa enggak. Saya jawab. Jika Bapak sudah disiksa alam barzah, dipastikan Bapak neraka.
Sebab kalau bapak disiksa itu pasti jumlah keburukan lebih banyak dari kebaikan. Pak Subur coba lagi, cukup katanya. Doa kafaratul majelis, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa malam Ahad depan ya. Hadir terus ya. Insya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.